Dihamu saluhut na hinaholongan genub keluarga parripen di debata na majabui pertanggungan keluarga Budarion. Tabe mardongan tangiang madihita saluhutna. Nuaeng pukotama parsaurata bongot tu bagasan pertanggungan keluarga na hinubasan lihuriata. Tapara debema rohata payutihut parturen ya carata di Budarion. Martangiang rotu adopan ni tuhatai tumangihon hatana barita nauli bohal ni partod diota Nabi sondo au tuhaku naroma sobat julom odo matani hariku alalas mirohaki namasi hondo todiku rohani ngatu rohaku asa sabar rohaki sai binuji magwar atong di bagasan roha mauliate dohot uduk ni roha makatopoton sadok dengan bahasa ni Jehovah di batatai tapuji magwarna marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi perbadia na tumapalangit dohot tano. Amin. Mangasahon debata sahemonangon do ulaot tahat ngot maho ale parhinaloan tarsunggul maau dibuha siang hari. Pujiot kumaho di tonga-tongan yang kabangso ali Tuhan honok kumaho di tonga-tongan yang akamarga. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan naso marmula naso marujung di parbagahodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehononmu hasesani dosa hati goran do tangoluon saleleng mileleng na dihami. Sai sungguli jala togu-togu marohanami markite-kite todim asa bului kami pangrupion siako moloro pamujunan Tuhan. Sai pahot marohanami asa tung porsea hami dihatam
dohot di bagam asa jumpa kami hasonangan saliling-lilingna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita. Dihita saluhut paripe ni debata, keluarga yang telah dipersatukan dalam ikatan kasih Kristus. Marilah kita dengarkan bersama firman Tuhan sebagai pembacaan epistel pada malam ini. Tertulis dalam kitab Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang lain dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang diterangi kasih Tuhan Allah kita, kembali pada persekutuan pertanyaan
malam ini di tengah-tengah pelayanan jemaat kita. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Saudara, keluarga semua, terimalah salam dari majelis jemaat kita di dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada malam ini, kita persiapkan untuk dengar-dengaran yang tertulis di dalam kesaksian kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembukaan nats yang saya bacakan bagi kita orang tua mungkin bisa lebih memahami. Marhite-hite aha tarpabotor doli-doli lakana molo di pahobbar tuhatam adalah merupakan sapaan, merupakan perenungan bagi setiap orang untuk memahami dengan apakah seseorang bertumbuh di dalam pribadi yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman, adalah ungkapan penyataan dari pengalaman kerohanian yang dalam, dari hati yang dalam pemazmur yang sering kita dengar, yakni hamba Tuhan Raja David. Dia melihat bahwa di dalam perjalanan hidup yang dia jalani hingga dia sampai pada puncak kejayaan dalam panggilan dan pilihan Tuhan Allah menjadi raja atas bangsa yang begitu besar. Ada banyak usaha-usaha manusia, ada banyak usaha-usaha orang untuk menjaga kelakuannya, untuk memelihara karakternya. Bagaimana supaya berkenan di hadapan orang banyak, berkenan di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang menarik di dalam penampilan, di dalam pergaulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa
banyak dilakukan oleh seseorang untuk menjaga, mempertahankan kepribadian yang berwibawa dan dihormati orang lain. Sejenak mari kita renungkan usaha-usaha apa yang dilakukan banyak orang untuk memelihara, untuk mempertahankan kepribadiannya, fisiknya, atau ketangkasan tubuhnya. Boleh dengan latihan-latihan badani, olahraga, menjaga kebugaran tubuh. Bahkan ada banyak orang tidak peduli mengeluarkan biaya yang begitu besar demi untuk memelihara, menjaga tubuhnya, perilakunya, kebugarannya, supaya tetap segar atau disegarkan di dalam hidup ini. Boleh ada pelatihan-pelatihan yang kita lihat. Boleh ada persiapan-persiapan atau usaha-usaha untuk bentuk-bentuk ramuan. Sering kita dengarkan obat-obat herbal misalnya, untuk menjaga supaya tetap awet, supaya tetap merasa atau dipandang orang tetap muda. Dan banyak lagi usaha-usaha lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti orang yang sedang atau yang akan memasuki suatu pertandingan di arena lomba. Seperti seorang atletik, dia akan mempersiapkan segala hidupnya, baik mental, baik fisik, berlatih dan berlatih pada waktu-waktu tertentu di karantina sebelum dia ada di arena perlombaan. Untuk apa? Untuk mempertahankan atau untuk merebut kemenangan, untuk mempertahankan, membiasakan ketangkasan, perilaku, gerak-gerik di dalam fisiknya. Maka dengan demikian dia boleh berharap bahwa kelakuan perilaku yang terdidik, yang terbina dari disiplin pelatihan-pelatihan boleh timbul atau bertumbuh pribadi yang bersih, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah semua itu boleh bertahan? Apakah itu semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh kita, jasmani kita ini, sehingga dalam tubuh kita yang sehat terdapat jiwa yang sehat, perilaku yang sehat, karakter yang sehat? Kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwa semua apa yang kita lakukan itu sesungguhnya hanyalah untuk sesaat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena seiring dengan perjalanan perkembangan zaman ini semua bisa berubah. Usia kita bertambah dan tentu tidak sama dengan usia pada masa muda di dalam penampilan kita, di dalam sikap kita. Kesehatan kita bisa berkurang atau berubah, bukan seperti pada masa muda. Dan tentu semua faktor-faktor itu bisa mempengaruhi perilaku kita atau kelakuan kita, sikap kita, tindak tanduk kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak cobaan, tawaran-tawaran dari dunia ini, bahwa di era atau di zaman milenial yang disebut sering istilahnya zaman now ini, bagi anak-anak kita generasi milenial, ada banyak tawaran-tawaran yang menawarkan atau janji-janji yang menawarkan kebahagiaan, menawarkan kebugaran, menawarkan perilaku-perilaku yang disukai banyak orang di dalam perjalanan hidup kita. Namun semua itu juga bisa berubah, karena zaman ini
tidak tetap. Seiring dengan waktu, pengetahuan itu juga akan terus berkembang dan tentu juga mempengaruhi hidup seseorang. Bisa dengan kenyataan nilai-nilai atau isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan kita, terutama anak-anak kita, generasi kita yang sekarang. Perilaku dari rumah bisa berubah jika dia bergaul di luar sana, karena yang mempengaruhi pertumbuhan jati diri pribadi seseorang tidak dapat kita pungkiri, bukan hanya disiplin yang berlaku yang sudah terbangun di dalam keluarga kita sendiri, tetapi juga isu-isu yang berkembang di dalam pergaulan hidup. Kenapa? Karena memang kita, terutama anak-anak kita, generasi kita pada masa kini di tengah-tengah zaman milenial ini adalah individu pribadi yang berinteraksi. Dia akan keluar, dia akan berjumpa di luar sana, dia akan melihat hal-hal yang indah, yang pada umumnya banyak orang pada zaman ini bergantung kepada apa kata teknologi, apa kata informasi-informasi yang berkembang dengan menggunakan alat-alat atau perangkat-perangkat yang kita miliki dalam komunikasi kita sehari-hari. Maka semua isu yang berkembang di luar atau apa yang kita alami di dalam pergaulan, di dalam interaksi kehidupan kita sebagai anggota masyarakat yang sangat-sangat majemuk. Kita tidak tinggal dalam satu komunitas, kita tidak tinggal dalam satu keluarga. Tentu kita keluar dari rumah kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari persekutuan kita. Di dalam hidup bergereja, kita pasti keluar dari persekutuan gereja untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan dunia luar. Semua itu bisa mempengaruhi tingkah laku atau perilaku hidup seseorang. Kecenderungan oleh zaman ini kita lihat salah satu pengaruhnya. Akamanga kenangate nasodung tasadari bahwa akan masa nungaing dia kahatibon di parbinotoan di hamajuannya ka teknologina naung somal tahilala naung somal tapake bahkan marhapi bisa sadar tidak sadar tahamolete kodo hamajuan ni zamanon di perkembangan ni akka teknologi do akka parbinotoan tung mangurupi situ tudu di nguluta alai dang boy lupa hita atik petahilala mangurupi akai sasitongna secara tidak sadar. Semua itu bisa mempengaruhi perilaku kita, baik di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan antar keluarga, di dalam hubungan antar anak dan saudara. Kecenderungan orang yang lebih mengedepankan dan mendengarkan informasi dari luar keluarga itu sendiri dalam perilaku sebagai masyarakat atau orang Batak yang mewarisi falsafah Dalian Natolu bahwa hubungan kita, persaudaraan kita sangat indah yang diikat dalam falsafah itu. Begitu kental, ada kekerabatan yang akrab. Tapi mari Bapak Ibu tanda kutip bahwa oleh kemajuan yang kita katakan tadi di antara generasi-generasi keturunan kita pada zaman ini ada pergeseran nilai dari pada waktu zaman kita, katakanlah ketika kita masih remaja seperti mereka itu. Kita hitung-hitung pergeseran itu, perubahan-perubahan itu, bahwa perilaku, tingkah laku, pola pikir tidak boleh tidak terpengaruh dari nilai-nilai yang berkembang yang kita masukkan. Nah, semua itu menjadi tantangan sebagai anggota tubuh Kristus. Songo peri peni di batahita itu angin dibagas tanungai
na diloas de batahita akamang kenang songon na toras mangulon satokin di portibion mamulus ragamnya kahamajuan na hatok mubawai pataruhon akana kota mardalan rapdo akayana kota na totu sangat berbeda pola pikir, gaya, keinginan dan kebutuhan kita. Di dalam hal inilah kita dipanggil oleh firman Tuhan bahwa pemazmur melihat segala usaha manusia yang dilakukan untuk memperbaiki perilakunya, untuk melatih jasmani supaya lebih tangkas seperti seorang prajurit yang dipersiapkan ke arena peperangan. Semua itu bisa berubah seketika oleh pengaruh perjalanan dalam kehidupan itu. Bukan berarti tidak perlu dong nama ngalatih pasomal-somal diri. Bana yopku dan kak na tua-tua aja somal na dopeam. Anak-anak sekolah katakan Allah bisa karena biasa. Tidak ada yang tidak bisa, tidak mungkin diubah. Setumpul-tumpul punggung parang jika diasah akan tajam. Tetapi setajam-tajam pisau yang kita miliki, jika tidak pernah diasah, dia akan menjadi tumpul karena di sana ada karat tasik. Nah, boy, manegai tajam ni ulauleh atau merhiti-hiti ahad ni suadahu maidah. Bukan mau menyatakan bahwa itu semua tidak perlu. Kita masih dalam dunia ini, tetapi di dalam apa yang kita katakan itu perlu menerima kemajuan ini, menerima perkembangan ini yang membawa perubahan yang begitu cepat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil sejenak untuk berhenti merenungkan, marbilang-bilang, mangari-mangi, merhiti-hiti ahado. Asabo itu tuh para rohat tahun kelakuan kita ini, perilaku generasi-generasi ini. Bagaimana kita menyikapi segala perubahan-perubahan tadi supaya tetap bersih, tidak ternoda oleh pergaulan-pergaulan di tengah-tengah dunia yang semakin majemuk dan membuahkan buah-buah dalam berbagai hal yang indah, tidak terjebak dan mengubah perilaku. Inilah yang kita lihat oleh pemazmur itu. Dan itu menjadi suatu pertanyaan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih, mempertahankan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Itu dia bagaimana mengalahkan dan mengubah seorang dokternya kena bisuk sebongkah emas, biarpun dia dilempar ke lumpur atau dia dibakar di api yang menyala-nyala, dia akan tetap emas, tidak berubah-ubah. Siapakah yang boleh sampai kepada pengharapan itu? Jangan pernah kita mengandalkan apa yang kita miliki dan berkata sudah cukup. Jangan karena ada HP yang kita miliki sebagai alat komunikasi, anak kita atau saudara kita berjauhan dari kita, cukup hanya video call. Tidak. Tapi itu semua kita letakkan kepada perenungan. Dengan apa? Sangat indah firman ini, Amangina. Ada 8 pokok yang dia ajarkan. Kalau kita baca dari ayat 9 sampai dengan ke ayat yang ke-16, ada 8 yang menjadi pedoman atau pengajaran. Dengan apa? Pertama-tama dengan keputusan yang tidak dapat diubah, konsisten dengan apa yang dia iakan, konsisten, berpegang teguh. Nah, ini tentu
Sifat atau hati yang konsisten berpegang teguh itu tidak tumbuh begitu saja. Itu memerlukan pelatihan. Itu memerlukan kesungguhan, ketekunan. Kita tahu bagaimana Ayub, baru khotbah kemarin minggu yang kita dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada akhirnya dia menang menjadi Ayub pemenang. Walaupun dia mengalami suatu masa yang sangat memprihatinkan. Pada mulanya dia ada kebahagiaan bersama dengan anak-anak, bersama dengan istri, dengan kecukupan harta milik. Tapi suatu ketika semua itu lenyap. Dia jatuh ke dalam pencobaan. Namun selama proses pencobaan itu, ada godaan dari sahabat-sahabatnya, ada godaan dari istrinya. Tubuhnya sendiri meleleh malalak karena dihinggapi penyakit lepra yang begitu pahit, yang begitu sakit. Dia digoda, bukan tidak ada godaan, tetapi di dalam proses pergumulan penderitaan itu, apa yang kita lihat? Dia memiliki konsistensi dari apa yang sudah dia iakan pada mulanya, bergaul akrab dengan Tuhan Allah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 1 itu, bahwa Ayub seorang tokoh, seorang pribadi ya, yang teguh walaupun dia mengalami godaan-godaan tadi. Dia tidak luntur imannya. Dia tidak menjadi surut. Dia tidak berubah. Sekali dia sudah menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang benar, Allah yang merencanakan segala sesuatu yang kemudian Tuhan Allah itu sendiri akan mengatasi atau menggenapinya, dia pegang sampai akhir. Tentu karena ada ketekunan. Tekun dan tekun, atau dia konsisten di dalam apa yang sudah dia iakan. Yang pertama, menjadikan keputusan hati kita sebagai keputusan yang tidak dapat diubah. Konsisten, tidak gampang, walaupun mungkin lebih enak kita lihat di luar daripada di dalam keluarga kita. Hal yang sama di dalam persekutuan jemaat kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mohon maaf, mungkin anak-anak kita generasi milenial sekarang melihat pelayanan ibadah kebaktian minggu kita di gereja kita HKBP boleh dikatakan monoton. Ada gereja-gereja yang membuat aksesoris atau membuat tata ibadah yang begitu wah, dengan iringan musik yang bisa membangkitkan semangat, dan mereka katakan itu lebih baik. Tapi bagi anak Tuhan, bagi seorang pemuda yang mempertahankan tetap kelakuannya bersih, dia tidak akan pernah diubah dan ditarik hal yang mungkin ada lebih menarik di luar sana daripada disiplin yang terbangun di dalam tatanan keluarga kita. Yang kedua, dengan apa bisa dia mempertahankan? Tentu tidak cukup hanya konsisten. Lalu apa? Ada lagi yang kedua dikatakan di situ, mencari Tuhan dalam hidupnya. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Siapakah yang Anda cari dalam hidup ini? Apakah yang Anda cari dalam hidup ini? Di sekolah minggu pernah saya dengarkan lagu anak-anak kita. Ada anak kita sekarang di sini. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Dunia kita di dalamnya disibukkan dengan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, yang berpusat kepada uang. Tetapi orang yang rindu, orang yang mau mempertahankan kelakuannya, perilakunya, jati dirinya tetap bersih, tidak ternoda atau tergoda dari yang lain, senantiasa dia akan tetap mencari Tuhan dalam hidupnya, merindukan Tuhan dalam hidupnya. Dia rindu kepada Tuhannya,
yang semula telah dia yakini sebagai Tuhan yang hidup, sumber segala berkat. Dan yang ketiga, apakah kita tinggal mencari dan mencari? Setelah apa yang kita cari itu kita dapat, lalu kita lihat begitu saja. Yang ketiga dikatakan lagi di sana, menghafal firman, ya, membaca firman Allah. Setelah kita mencari Tuhan Allah di dalam firman yang sudah dinyatakan itu, dikatakan di ayat 11, hatiku akan menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan dalam hati. Apa yang kita dengar tidak lantas itu tinggal diam dalam hati, dalam ingatan kita. Itu perlu kita hafal. Kita sudah begitu lama seiring dengan usia kita mendengarkan firman Allah. Saya katakan di dalam persekutuan sermon majelis Amanina, dalam perenungan firman ini, manakah lebih banyak kita mendengarkan Allah atau mendengar tentang Allah? Mana lebih banyak mendengar Allah dalam hidup kita atau mendengar tentang Allah? Kita menghitung-hitung dalam hidup kita. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus. Biarlah kita lebih banyak mendengar dan sedikit berkata-kata. Gir-gir manangihon bakol makata. Realita hidup, kecenderungan banyak orang lebih banyak berbicara, lebih banyak berkata-kata, lebih banyak membicarakan tentang Allah, tetapi tidak seberapa waktu untuk berbicara langsung dengan Allah, menghafal, menyimpan firman-Nya di dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ada konsistensi, ketetapan hati, ada kerinduan mencari dan mencari. Kemudian ada usaha untuk menghafal dan menyimpan apa yang kita sudah tahu. Menghafal. Ada berapa ayat dari kata-kata firman Tuhan yang boleh kita hafal? Saya katakan paling tidak surat melua kita, surat sidi kita. Ingat todo amanginang, ada surat melua menatari. Ado hatani de bata uju majalo pasu-pasu persaripeo kojongjong dilanggatan di Jehovah. Bukankah itu merupakan firman yang harus tinggal diam di hati kita menjadi suluh? Jadi motivasi, sumber inspirasi apa dan bagaimana kita berperilaku yang bersih. Yang keempat dikatakan di situ terbuka hati pada kebenaran Allah. Membuka hati. Saya pikir ini juga merupakan hal yang sangat susah-susah gampang lah. Ya. Membuka hati. Kita rindu mendengar, kita rindu orang lain menasehati kita. Tapi terkadang hati kita tetap beku. Ya. Kita bersedih, berduka. Saudara-saudara kita datang memberikan penghiburan berulang-ulang. Datang dari hula-hula kita, datang dari dongat tubuh kita, dari punguan arisan kita, menghibur kita dengan firman Tuhan, dengan petua-petua, nasihat orang tua. Seiring dengan waktu, apakah kita boleh terhibur karena petua-petua itu? Apakah hati kita terbuka sehingga apa yang kita dengarkan itu, benih-benih yang ditaburkan itu boleh tertanam di dalam hati kita dan bertumbuh berakar. Hanya dengan keterbukaan, kesediaan hati yang seiring dengan itu, dengan telinga kita yang peka. Manarehon sipareota pinggolta tumangihon hatani debata di rohanaukap. Membuka hati. Yang kelima juga di situ dikatakan
ada kerinduan menginginkan bimbingan Tuhan, menginginkan bimbingan Tuhan. Atas petunjuk-petunjuk peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-titamu, mengharapkan bimbingan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Lagu pujian kita Bukende 227, Yesus ngoluni todikku. Itu adalah suatu kerinduan orang percaya, bagaimana dia dikuatkan dan percaya diri menjalani hidup ini karena Yesus adalah kehidupan jiwanya. Di sana gantungan hidupnya. Saya diiring-iring Yesus. Orang yang bersama berjalan dengan Yesus. Karena Yesus telah membimbing dia, menuntun dia. Dia tidak akan merasa takut dan dikejar-kejar bayangan rasa bersalah dan rasa takut. Yang keenam, bersukacita gembira. Hati yang gembira adalah obat, kata Amsal Sulaiman. Bagaimana hati kita itu tetap bergembira? Kenapa kita bergembira? Karena firman Tuhan itu memberikan semangat hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena firman Tuhan itu adalah benih kehidupan, menghangatkan, menghidupkan, membangkitkan pengharapan kita. Kita tahu pengharapan adalah merupakan tiang kehidupan orang percaya. Apabila pengharapan kita itu padam, maka iman kita juga akan menjadi patah. Pengharapan itu diibaratkan seperti tiang penyangga sebuah bangunan rumah. Jika tidak kuat, maka bangunan itu akan rubuh. Yang ketujuh, merenungkan firman Tuhan seperti yang saya bacakan tadi. Atas petunjuk-petunjuk ayat 15, aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu, ya, merenungkan, menghitung-hitung. Pasal 90 ayat 12 oleh pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, pengalaman guru yang baik, menelusuri perjalanan hidup masa lalu hingga saat ini penting untuk melangkah jauh ke depan. Menghitung-hitung masa lalu bukan berarti merenung dan menyesali. Ya. Banyak orang trauma untuk mengingat masa lalunya. Semua kita tentu ada masa lalu kita. Karena kita ada sekarang karena dihantarkan oleh sejarah masa lalu. Tapi janganlah mengingat masa lalu, mengingat kepahitan, tetapi ingatlah di dalam pergumulan yang Anda lalui ada kuasa yang menuntun hidupmu hingga kita sekarang boleh ada dalam sukacita. Mengamati jalan Allah, menghitung-hitung, mengamati, membanding-bandingkan jalan yang ditetapkan Tuhan Allah dengan jalan yang ditetapkan dunia ini. Yesus katakan, akulah jalan kehidupan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga tanpa melalui Dia. Apakah yang ditunjukkan jalan dunia ini? Sering kita dengarkan lagu anak-anak sekolah minggu kita. Mungkin kita pernah melakukan ketika masa anak-anak amanginak. Ada dua pintu, ada dua jalan. Yang satu sempit, yang satu lebar. Yang sempit berakhir pada kebahagiaan, tetapi yang lebar itu berakhir kepada jurang neraka. Itu perbandingan. Dunia ini memang menjanjikan hal yang indah-indah, hal yang enak. Kita tahu itu seperti yang kita katakan semula tadi. Ada tawaran-tawaran yang baik di sana. Tetapi itu semua bisa sangat-sangat potensial bisa menghancurkan pengharapan kita. Menjadi terlena kepada dunia ini. Menjadi lupa kepada sumber kehidupan kita.
Maka firman Tuhan mengajak kita oleh pemazmur di sini, mari mengamat-amati jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Sering kita sulit untuk mencerna, karena memang jalan Tuhan itu terkadang sangat misteri, ya, sangat misteri, tidak berpadanan dengan akal dan pikiran kita. Dan disitulah keilahian Allah. Namun pasti, walaupun misteri, sulit dipahami, tapi bagi mereka yang sudah mengenal Allah, yang sudah mencari Dia, yang sudah menyimpan firman-Nya di dalam hidupnya, menghitung-hitung, yang hatinya sudah terbuka kepada tuntunan firman Tuhan dalam terang Roh Kudus, akan melihat jalan sulit bukan berarti kecelakaan. Karena di dalam kesulitan itu Tuhan juga setia membimbing kita. Yang ke-8 dikatakan di situ, kita lihat dalam firman, bagaimanakah orang mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Dari 7 yang kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang ke-8, tidak boleh tidak gemar dengan ketetapan atau titah-titah Allah, dengan perintah-perintah Allah. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Bergemar, suka. Firman Tuhan itu kadang menyakitkan. Dan rasa sakit itu siapapun saya pikir tidak menyukainya. Tetapi berbahagialah orang yang mengalami kesulitan dan kesakitan, tahan sampai akhir. Kesetiaan ketekunannya menghantarkan dia untuk menerima mahkota kebahagiaan itu. Di sana kita lihat. Jadi menyukai, gemar kepada ketetapan itu. Sama seperti berbahasa atau nasihat-nasihat orang bijak. Jika sesuatu yang kamu dapat itu pahit, jangan muntahkan. Ataupun sesuatu yang kamu dapat itu manis dan enak, jangan terus telan bulat-bulat. Perlu selidiki, perlu kehati-hatian. Maka Rasul Yohanes, hamba Tuhan kita Yesus Kristus, berkata, ujilah setiap roh, apakah itu datang dari Allah atau datang dari dunia ini. Ujuni hamuma, selidiklah, ujilah, supaya kamu diselamatkan dari jebakan-jebakan. Dengan cara apa? Tentu tinggal diam di dalam firman yang disampaikan dalam pasal perikop kita. Ada 8 pokok tadi. Firman Tuhan menjadi kesukaan. Kenapa dengan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Kita lihat, kalau boleh kita baca, kita buka bersama yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Kenapa dengan firman Tuhan? Kenapa bukan dengan keindahan-keindahan dunia ini yang diajak oleh firman Tuhan supaya kita membanding-bandingkan jalan dunia dengan jalan Allah, yang kita katakan atau katakan banyak orang misteri, tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan menjanjikan dan adalah kehidupan. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 seperti ini dan ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ai hata natar suratih imana di buku pada narobi di pada baru di buku nabadia nataha porsyai songon hapataran kehadiran ni debatama makulingi kita hasea situ tudoi
lau marhua, lau mamudai, lau mamicang, lau pauliulihon, lau manugu-nugu di bagasan hasitongan, asa saluhut halak napuna ni debata di batau mangulahon nasa ulau nadengga. Itu manfaat daripada firman Tuhan. Maka firman Tuhan bukan sekedar didengar, atau firman Tuhan oleh pemazmur bukan sekedar dihafal. Firman Tuhan sebagai suluh kaki kita berjalan di jalan yang gelap menjadi terang, dan menjadi tongkat yang mengajar kita, membimbing kita, membisikkan kepada kita dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan memberikan kelegaan bagi orang yang haus dan kepuasan, kekenyangan bagi orang yang lapar. Di parrohai Tuhan tanah hitam. Untuk adik-adik saya, anak-anak kita yang mendengar dan ikut dalam persekutuan ini, yang sekarang berjalan di zaman now milenial yang kamu agung-agungkan itu, semua boleh tapi tidak semuanya berguna untuk hidupmu sebagai anak Tuhan yang berpribadi dan berperilakuan yang baik. Berperilaku yang baik disinari oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, ya Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pengetahuan yang berlimpah-limpah bagi setiap orang yang haus, rindu, dan gemar akan firman. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau telah berbicara, menyapa, dan menjengukkan di dalam persekutuan ibadah keluarga malam ini. Mengajar kami Tuhan, supaya kami berhenti sejenak dari segala aktivitas hidup kami seharian yang banyak bergaul, banyak mendengar, dan banyak melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat yang cepat bertumbuh, berkembang dalam segala pengetahuan, teknologi, dan informatika. Allah Bapa di sorga, supaya kami menyadari sungguh-sungguh dan mau Tuhan dengan hati yang gembira dengar-dengaran kepada firman, meletakkan segala pengharapan kami, apa yang kami cari dalam hidup ini, semua kami letakkan kepada firman Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita hidup. Firman-Mu adalah pedoman yang membimbing kami untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mengajar kami, untuk melengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam segala perbuatan yang baik. Firman-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya. Kepada pengharapan seperti itulah kami, Tuhan tuntun melalui renungan malam ini untuk tetap setia berpegang teguh kepada apa yang sudah kami yakini, kami amini sebagai suatu kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkatilah setiap keluarga anggota jemaat-Mu ini di dalam persekutuan ibadah minggu, keluarga, maupun di dalam persekutuan di tengah-tengah sanak dan saudara, di dalam pekerjaan seharian. Engkau yang menuntun, mendahului, sehingga dengan hati yang gembira boleh kami senantiasa melakukan pekerjaan di dalam pengharapan kasih Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dalam doa-doa syafaat yang kami panjatkan ke hadapan-Mu pada malam ini, Tuhan dengar, dan Roh Kudus
yang membenarkan hingga Allah Bapa di sorga berkenan mengaruniakan buah-buah yang baik sebagai sukacita kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, tak puji matu hatta, mari dihita. Sebelum kita memulai doa syafaat Amang Inang, semua yang ada di rumah, kami berikan kesempatan untuk berdoa masing-masing di rumahnya apa yang hendak didoakan secara khusus dalam hati masing-masing. Kami berikan kesempatan. Mari kita semua menundukkan kepala, kita bersatu hati untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah, yang bertahta di kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau melihat kami, HKBP Ruasmu yang ada di Resort Cemara ini Tuhan Yesus. Engkau melihat kami semua Tuhan. Dari awal kami sudah menaikkan puji-pujian kami sebagai persembahan syukur kami kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan terhadap kami keluarga lepas keluarga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kelemahan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami manusia yang begitu lemah Tuhan. Kami sering tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik,
Biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang begitu indah yang sudah ditaburkan buat kami malam hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjalankan hari-hari kami Tuhan, penuh dengan seturut dengan firman-Mu, sehingga hati dan pikiran kami dan segala perbuatan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami keluarga lepas keluarga. Kami semuanya Tuhan memiliki pergumulan antara keluarga dengan keluarga. Biarlah Tuhan apapun yang mereka pergumulkan di antara kami semuanya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami semuanya Tuhan yang dalam sekolah ataupun perkuliahan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, dalam mereka belajar bergaul dengan lingkungannya Tuhan, supaya anak-anak kami semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Tuhan anak jemaat kami semua Tuhan yang belum bekerja ataupun sedang menunggu pekerjaannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Engkau senantiasa memberikan mereka solusi sehingga mereka Tuhan boleh mendapat pekerjaannya dan mereka senantiasa setia untuk menunggu bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Begitu juga Tuhan di antara anak-anak kami mungkin yang belum menerima jodohnya ataupun sedang menunggu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan buat mereka Tuhan pasangan yang sesuai buat mereka. Bapak yang baik, mungkin di antara keluarga lepas keluarga ada yang sakit, Tuhan jamalah tubuh mereka Tuhan, kuatkan mereka dan sembuhkanlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Bapak yang baik, begitu juga Tuhan pergumulan kami untuk persiapan gereja kami, untuk perayaan hari ulang tahun gereja kami dan juga pesta Gotilan Tuhan yang akan diadakan bulan Desember nanti Tuhan Yesus. Begitu banyak Tuhan anggaran-anggaran ataupun rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh para panitia, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap panitia yang sudah bekerja dengan baik Tuhan, supaya mereka dapat melakukannya dengan baik, dan rencana nanti untuk pelaksanaan pesta Gotilan nanti Tuhan boleh berjalan seiring dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga Tuhan berdoa setiap para hamba-Mu, pendeta kami, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, kesehatan mereka dan juga keluarganya Tuhan. Kau tambahkan hikmat kepada mereka semuanya Tuhan, para pendeta kami, supaya mereka boleh melayani dan memberikan pelayanan terbaik buat kami seluruh jemaatnya yang ada di HKBP Cemara ini Tuhan. Bila juga setiap juga para pahlaladom Tuhan yang melayani, Engkau berkati semuanya, supaya kami boleh seiring dan senantiasa saling mendukung di dalam pelayanan kami, di dalam setiap wilayah per wilayah. Baik juga Tuhan anak sekolah minggu semuanya Tuhan, dan semua seksi-seksi di dalam pelayanan gereja ini Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh bekerja sama dengan baik untuk membangun gereja ini dan membuat gereja ini menjadi tempat untuk dapat menjadi pengaduan ataupun sebagai tempat berteduh bagi seluruh jemaat, sehingga semua jemaat Tuhan boleh merasakan pembelaan-Mu dan berkat-berkat-Mu Tuhan, semuanya yang akan Kau surahkan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Bapa yang baik, biarlah Tuhan seluruh permohonan doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak, supaya kami layak mendapat berkat-berkat yang Kau sudah sediakan buat kami. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami sudah berdoa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus selama kami hidup. Amin. Tapuji matuhata marhite ede huria nomor 725 ayat sada dohot ayat tolu hutma tapasahat peliata.
pasu-pasu oli bangsa, asa pasu-pasu oli moluli burera, kala pasu-pasu oli moluli bangsa. Tatangnya koma pelia tahun tu debata martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang kodo haroroan saluhut dilehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uliutus kupasahat tami masian nani lehon mi tuhamis pelian nami tuho sai jalomai gabe uap nahucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasyak kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portidion buhai marohanami marhite-hite toddim asalam kutadahami godang ni silehon-lehon ni Tuhan asalam girgirhan madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon bitangian hato patai. Alea manamina di Banua Gijang, sai terbadia maguarmu, sai Roma karajaonmu, sai sau palomoni roham di Banua Tonaon songon na di Banua Gijang. Leona Tuhan ni sadariokkan luan siapa hari. Sesama dosa nami songon sanesa nami, dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Nah kami dogihon tu pangujunan, balua mahani siap pangago, ai hodo na punarajao, do tagugon, do dihatahapon, saliling-lilingno. Amen. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohan asian debata amat tai, dohot persauran ni toddi parbadiaima, hamu saluhutna. Amen. Amen. Salam amang inang, adik kami napa sebulung dan anak sekolah minggu. Kami dari Parhalado yang melayani malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dan partisipasi kita bisa mengikuti kebaktian pertanggungan keluarga pada malam hari ini. Semoga dengan firman yang kita dengarkan pada malam hari ini kita lebih dikuatkan dan berserah kepada Tuhan untuk selalu mendapat berkat dan pengasihan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kami mengharapkan walaupun pada saat ini kita mengadakan kebaktian online tidak mengurangi dari makna kebaktian kita pada malam hari ini. Tetap kita melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah kita sehingga badai COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kebaktian atau pertanggiangan perwilayah secara offline dan kita juga bisa mengadakan kebaktian di gereja secara offline dan semakin bertambah jemaat yang hadir pada kebaktian akan kita laksanakan. Akhir kata dari kami Amang Pendeta, Parhalado dan semua kami yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Oras.